Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, damai sejahtera senantiasa menyertai panjenengan semuanya. Pada pagi hari ini kembali saya menyapa panjenengan pada hari Sabtu 13 Juni 2020. Tuhan senantiasa memberkati panjenengan semuanya. Mari pada saat pagi hari ini kita melengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 28 sampai dengan 29. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Firman Tuhan pagi hari ini diberi judul, bukan hanya pengajaran. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami pagi hari ini. Boleh membawa kami tetap ada di dalam kebersamaan. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan menolong, memberkati setiap kehidupan kami, hingga kami bersama boleh menikmati sukacita-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, di saat kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian akhir dari khotbah di bukit ini menjadi satu pemahaman bagi kita bersama, karena di dalam setiap bagian pengajaran khotbah di bukit memberi arti tersendiri bagi kita semuanya. Nah, di akhir dari khotbah itu kita dihadapkan dengan kesejajaran pengajaran yang berkesinambungan, mulai dari dua jalan, ada yang luas, ada yang sempit, kemudian ada pintu, di sana dikatakan ada yang lebar, ada yang sesak, kemudian ada tujuan, di mana digambarkan dengan kehidupan dan kebinasaan, kemudian pohon dan buah, ada yang menghasilkan yang baik, ada yang menghasilkan yang tidak baik. Dalam kehidupan manusia, orang, di sana pun juga ditunjukkan ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Kemudian kita lihat ada dasar bangunan, batu dan pasir. Rumah yang pada akhirnya dibangun juga menunjukkan ada yang kokoh dan juga yang hebat kerusakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesejajaran pengajaran yang berkesinambungan ini adalah titik puncak yang menegaskan pengajaran sebelumnya. Berbagai kesejajaran ini merupakan satu tantangan dari Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya dan juga orang banyak yang mendengarkan pengajarannya untuk serius di dalam merespon apa yang Dia ajarkan dan menjalaninya di dalam kehidupannya yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-12, di sana Tuhan Yesus mendorong setiap orang percaya untuk melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Tuhan Yesus sendiri memberikan satu teladan yang mulia, di mana Dia telah melakukan segala sesuatu sebagai pemenuhan hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara bisa melihatnya di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Dia menyatakan tentang pintu dan jalan, sebenarnya Dia mengundang kita untuk percaya dan masuk melalui pintu itu dan mengikuti jalannya, dengan jalan meneladani kehidupannya. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para nabi palsu. Bisa dilihat di dalam pasal 5 ayat 15 sampai dengan 20. Mereka berseru, "Tuhan, Tuhan,
bahkan yang mengaku telah melakukan berbagai perbuatan ajaib. Saudara-saudara, perbuatan yang ada di dalam kehidupan mereka merupakan buah yang membuktikan akan kepalsuan iman mereka. Maka Tuhan menunjuk, Tuhan Yesus berkata bahwa sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan. Dalam keberadaan ini pula, Tuhan Yesus menghadapkan para murid, orang banyak, bahkan sampai hari ini, Tuhan menghadapkan kepada kita, orang-orang percaya di masa kini, pada pilihan untuk menjalani kehidupan seperti yang Dia ajarkan. Anugerah harus direspon dengan benar untuk menghasilkan kehidupan yang berkelimpahan. Ajaran Tuhan harus dilakukan di dalam kehidupan kita dengan penuh keyakinan agar kehidupan kita menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita diperhadapkan melakukan kebenaran firman Tuhan, ataukah kita terlena oleh bujuk rayu dunia dengan segala hawa nafsu yang menyesatkan. Saudara, khotbah di bukit bukan hanya sekedar pengajaran bagi kita orang-orang percaya, pengajaran tentang standar moral kehidupan Kristen di dalam menjalankan kehidupan Kristiani di dunia ini. Tetapi khotbah di bukit adalah cara hidup kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu hidup yang dilakukan dengan tunduk pada kedaulatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sulit, bahkan tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya. Tetapi standar dan cara hidup ini merupakan cara untuk membangun karakter dan perbuatan Kristiani yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus, agar di dalam kehidupan kita setiap orang percaya dapat menjadi saksi Kristus dan memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari di dalam kehidupan kita bersama terus menelusuri, mengingat, dan juga kita tanyakan dalam diri kita. Ketika ajaran-ajaran firman Tuhan disampaikan kepada kita, sudahkah di dalam kehidupan kita meresponinya dengan benar? Sudahkah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Sudahkah kita melakukan pengajaran yang dinyatakan Tuhan Yesus sebagai standar dan cara hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini? Pagi hari ini saya mendorong kepada kita semuanya, di dalam segala keadaan, mungkin saudara-saudara tengah bersuka cita, mungkin saudara-saudara tengah dikecewakan, mungkin saudara-saudara tengah menghadapi satu pergumulan. Ingat, standar dan cara hidup Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus harus tetap kita jalankan. Sehingga di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam segala keadaan, kita akan tetap bertumbuh di dalam Dia, memiliki karakter yang sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Dalam kehidupan kita, tidak hanya menerima berkat Tuhan, tetapi kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih renungan pagi yang boleh kami nikmati. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami, biarlah menjadi dorongan bagi kami
untuk kami bersama melangkah pada pagi hari ini. Melangkah di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam pimpinan-Mu, sehingga hidup kami ada di dalam belas kasihan, anugerah, dan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu pada pagi hari ini. Engkau yang menolong dan memberkati kami, sehingga hidup kami terus ada di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya sampaikan kepada panjenengan semuanya dimanapun berada, ketika panjenengan berada di rumah, di tempat pekerjaan, atau dimanapun, tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, supaya di dalam kehidupan engkau boleh menjadi saksi bagi kemuliaannya. Jangan ragu, jangan takut, ikuti ajaran Tuhan Yesus, maka engkau akan diberkati. Pada hari ini, saya kembali mengingatkan kepada kita semuanya, untuk kita tetap waspada, untuk kita tetap berjaga-jaga, untuk kita tetap rajin cuci tangan, untuk kita boleh tetap memakai masker saat keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah, karena itu akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya sampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.